menakar kepuasan dalam hidup tadi ada enjoying dikurang wanting barulah dapat berapa gitu ya nilai kepuasannya. Kalau bisa sih positif gitu ya ataupun plus ya 2 3 itu udah cukup bagus gitu ya. Tapi kalau minus mungkin harus dikurangi wantingnya atau ditambah lagi enjoyingnya. Kalau kita udah bisa menakar nih Pak Arfan, mungkin udah cukup bagus gitu ya, tapi kita masih suka abai gitu untuk menakar kepuasan karena ya udah hidup ya jalanin aja gitu kan. Kenapa kita harus penting nih untuk menakar kepuasan dalam hidup? Silakan Pak Arfan. Ya pertanyaannya kepuasan itu bagi kita penting apa enggak gitu aja. Hmm, oke. Kalau kepuasan itu enggak penting, yang ngapain repot-repot harus ditakar gitu. Yes. Ya udah jalani aja kehidupan gitu. Tapi kalau bagi Anda kepuasan dalam hidup itu penting, berarti kita harus tahu bagaimana cara meningkatkannya. Mhm. Kita harus tahu apa-apa saja yang membuat kepuasan kita menurun gitu. Kita harus tahu rumusnya kalau bagi kita kepuasan itu penting. Tapi kalau bagi Anda kepuasan itu nggak penting, ya nggak usah repot-repot. Udah jalani aja hidup seperti air mengalir gitu. Yes. Mhm. Itu Audrey. Oke, kalau kita mungkin udah paham gitu ya dengan tingkat kepuasan kita gitu dalam hidup Pak Arfan, mungkin udah mencapai nilai yang bagus gitu ya. Outputnya apakah akan positif juga nih ke engagement kita bersama orang-orang di sekitar kita atau mungkin produktivitas atau ada sisi ilmiahnya nih Pak Arfan? Pasti kalau kepuasan kita meningkat, tentu saja kita akan memiliki hubungan yang lebih berkualitas kan. Oke. Ya kan? Kalau hubungan kita dengan teman-teman di kantor, percakapannya bermutu, saling percaya gitu ya, saling peduli gitu, maka tingkat kepuasan kita di kantor tentu saja akan meningkat. Mhm. Tingkat kepuasan dalam pergaulan gitu ya. Mhm. Jadi ujungnya nanti kita akan menjadi lebih bahagia gitu kalau kita bisa meningkatkan kepuasan kita pada segmen-segmen sequence dalam kehidupan kita gitu. Ujungnya nanti adalah tentu saja kebahagiaan kita akan meningkat gitu. Nah, tugas kita sesungguhnya kalau kalau hari ini kita sudah puas, itu saja tidak cukup, Audrey Wah, ya, karena ya, kepuasan itu bisa naik dan turun yes, betul. gitu ya. Nah, kita harus tahu faktor-faktor apa yang membuat kepuasan kita meningkat, Hmm. faktor-faktor apa yang akan mengganggu kepuasan kita gitu. Nah, tadi sudah saya kasih rumusnya. Yes. Kalau kita, dan ini bisa berlaku di dimanapun. Mhm, mhm. Ini bisa berlaku dimanapun. Kalau kita sedang meeting katakanlah gitu ya. Meeting berarti selesai meeting nanti kita harus bisa melihat bahwa kita menikmati meeting itu gitu. Enjoyingnya harus lebih besar daripada wantingnya. Kalau kita sedang menikmati makanan juga, nanti ujungnya adalah kita harus yang kita nikmati itu banyak gitu. Lebih banyak daripada yang kita inginkan gitu. Jadi enjoying itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang ada. Wanting adalah sesuatu yang nggak ada. Mhm. Yang membuat satisfaction kita menurun adalah karena kita menginginkan yang nggak ada Betul. dan kita tidak menghargai yang ada. Kenapa kita tidak menghargai yang ada? Karena kita tidak melihat apa yang ada. Karena pikiran kita seringkali diisi oleh apa-apa yang tidak ada. Gitu. Mhm. Jadi dalam semua aspek kehidupan kita, ya, di akhir kita harus betul-betul memastikan enjoyingnya harus lebih besar. Nah, caranya gimana? Misalnya saya meeting gitu ya. Ketika meeting itu supaya enjoyingnya besar, saya harus masuk ke dalam situasi yang namanya flowing. Flowing, oke. Flowing adalah ketika saya betul-betul menikmati percakapan itu gitu. Mhm. Seperti talkshow kita pada pagi hari ini, saya betul-betul menikmati percakapan kita, Mhm. betul mengerahkan konsentrasi saya, fokus saya gitu ya, perhatian saya, pikiran saya hanya kepada talkshow ini. Oke. Supaya apa? Supaya saya betul-betul menikmati talkshow ini. Supaya kalau nanti ada kurang-kurangnya, oh talkshow ini pasti ada kekurangan satu 2 3, tetapi enjoyingnya lebih besar. Kenapa? Karena ketika saya talkshow dengan Audrey ya, Mhm. dan menyapa Smart FM Network, smart listener di seluruh dunia, saya betul-betul memberikan diri saya gitu, sehingga saya menikmati apa yang sedang kita lakukan saat ini, dan itu akan membuat kepuasan saya meningkat gitu. Yes. Terlepas dari nanti ada kurang di sana sini, karena saya sudah memastikan bahwa saya betul-betul enjoy,
maka satisfaction saya akan terjaga gitu. Hmm, oke. Ini berkaitan kayaknya Pak Arfan dengan pertanyaan kita di YouTube ya dari Pak Kuku Kustrilo. Seberapa besar pengaruh dari faktor eksternal ataupun lingkungan sekitar gitu ya tentang kepuasan itu sendiri? Apakah cukup besar gitu ya atau it depends on us gitu? Silakan, Pak Arfan. Ya, bagi banyak orang pengaruh lingkungan itu cukup besar, Oke. ya. Tetapi kalau kita pelajari rumus ini, sesungguhnya kepuasan itu sangat tergantung dari diri kita gitu. Jadi kepuasan itu sesungguhnya adalah kualitas kualitas internal, bukan kualitas eksternal gitu. Ya, walaupun misalnya makanannya lezat-lezat, tapi kalau kita sedang sakit, ya, Oke. lidah kita tidak bisa merasakan yang enak gitu. Kan seringkali kalau kita sedang sakit itu kan makanan terlalu asin gitu ya, atau eh, rasanya tidak karuan gitu ya, rasanya pahit kan seperti itu ya. Ya, Jadi kan yang membuat kita puas dalam menikmati makanan itu apa sesungguhnya? rasanya ya. Kesehatan kita. Karena kalau orang yang sehat itu, ciri orang yang sehat itu lidahnya bisa berfungsi dengan baik Mhm. untuk merasakan gitu ya, Rasakan. membedakan ini rasa manis, ini pahit, ini asam, ini asin. Itu kita bisa merasakan. Nah, ketika kita kurang sehat, maka kita tidak bisa merasakan gitu. Padahal makanan yang ada di hadapan kita itu adalah makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Betul. Jadi kalau begitu yang membuat kita puas menikmati makanan itu apa? Sehat tadi ya. Kesehatan, ya. Kesehatan. Nanti ada lagi faktor kesehatan, ada lagi faktor lapar gitu. Oke. Karena orang yang sehat tapi sudah kenyang, dia tidak akan bisa menikmati makanan juga. Ya, ya. Berarti kan faktor yang membuat saya puas itu apa? Dalam hal makanan ya. Nomor satu sehat. Oke. Sehat itu internal apa eksternal? Sehat tuh internal. Internal, oke. Yang kedua yang bisa membuat saya menikmati makanan itu kan adalah kalau saya lapar. Yes. Kalau kenyang walaupun sehat nggak bisa. Betul. Lapar itu adalah kualitas internal apa eksternal? Internal juga. Internal juga. Ya. Itu. Jadi Oke. yang membuat kita menikmati itu sesungguhnya internal. Mhm. Walaupun makanannya enak, makanan yang saya sukai nih betul-betul, makanan yang saya sukai, tetapi makanannya lezat, tetapi kalau saya sedang itu nggak ada artinya. Ya, betul. Kalau saya sedang tidak lapar itu tidak ada artinya. Berarti Mhm. yang membuat kita puas itu sesungguhnya adalah diri kita, persepsi kita, kondisi kita, gitu ya, kondisi internal kita, gitu, kebatinan kita itu yang membuat kita puas atau tidak. Nah, faktor dari luar itu hanya merupakan faktor pendukung, Audrey. Nah, kita harus Oke. bisa membedakan itu dalam hidup itu ada faktor utama, ada faktor pendukung, gitu. Mhm. Jadi kalau orang yang mengatakan kepuasan itu tergantung dari faktor eksternal, ya boleh saja kalau Oke. memang Anda meyakini seperti itu, gitu. Kalau Mhm. saya meyakini bahwa apapun yang terjadi, betapa enaknya makanan yang disajikan, kalau kita secara internal tidak sehat, tidak lapar, maka kita tidak akan bisa menikmati. Oke. Ya. Itu. Oke, jadi make sense ya karena juga beberapa hari ini Audrey lagi nggak enak badan makanan yang hambar gitu ya. Jadi nggak ternikmati juga sebenarnya, tapi ya untuk kesehatan harus dimakan gitu ya. Ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih Pak Arfan dari Emerita PNK dari Pontianak yang bertanya kalau sekarang saya susah memiliki pasangan dengan yang tidak mau memperbaiki kesalahannya. Jadi saya ingin memutuskan hubungan itu. Nah, ini apakah masuk ke part yang ada Pak Arfan atau seperti apa? Iya, Silakan. betul, betul. Karena tidak bisa melihat enjoying-nya itu tadi. Mhm. Wanting-nya terlalu banyak. Dan yang diinginkan tidak ada pada diri orang itu. Kan kan begitu. Saya menginginkan dia itu adalah orang yang punya kualitas A, B, C. Dan dia tidak memiliki itu. Mhm. Wanting-nya kan besar sekali itu. Oh. Dan kemudian dia tidak enjoying. Enjoying dalam pengertian dia dalam hubungan itu dia tidak bisa melihat apa kelebihan, kebaikan yang diberikan oleh pasangannya. Mhm. Maka kalau ingin mendapatkan hubungan yang memuaskan, gimana caranya? Tadi buka mata, buka telinga, buka hati, lihat pasangan Anda dengan mindset yang berbeda gitu. Lihat pasangan Anda dengan mata yang berbeda, cari kelebihan-kelebihannya. Selama ini kita tidak enjoy karena kita tidak melihat kelebihan-kelebihannya.
Itu. Kita selalu melihat kekurangan-kekurangannya. Kalau kita melihat kekurangan, kekurangan itu kan sesuatu yang tidak ada. Mhm. Iya kan? Jadi kita puas atau tidak berhubungan dengan orang lain itu kan tergantung dari itu kan sebetulnya. Kalau kita selalu ingat kelebihan-kelebihannya, berarti enjoying kita meningkat kan? Yes. Tapi sayangnya kalau kita berhubungan dengan orang lain itu seringkali kita sangat kritis, apalagi kalau ada masalah gitu. Satu masalah saja membuat kita mengubah mindset kita tentang orang itu. Dan Mhm. kemudian kita melihat kekurangan-kekurangan orang itu. Nah, begitu kita melihat kekurangan-kekurangan orang itu, maka wantingnya akan bertambah besar gitu. Mhm. Kenapa? Karena kekurangan-kekurangan orang itu adalah sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Dan kita semakin menginginkan itu, semakin kita frustrasi. Ya, Itu, betul. Audrey. Maka kalau ingin meningkatkan satisfaction dalam relationship, maka enjoyingnya harus ditambah. Caranya apa? Ambil kertas, tulis apa kelebihan-kelebihan pasangan Anda. Apa Mhm. kebaikan-kebaikan pasangan Anda. Apa yang nggak ada sama orang lain. Apa keunikan dia. Itu, Ya. Audrey. Oke, semoga menjawab untuk Ibu Emerita di channel YouTube kami. Dan nanti kita akan bahas lagi Small Listeners berkaitan dengan kepuasan, apalagi mungkin dalam kepuasan bekerja ya, kita butuh optimism. Nah, nanti kita akan bahas juga nih ada kelas baru dari Pak Arfan tentang installing optimism. Setelah yang satu ini, Small Listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Oke, Small Listeners, kalau kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya Pak Arfan ya. Ini ini respon dulu dari Pak Alex Andaro di Pontianak juga. Selamat pagi. Kalau menurut Pak Alex, tadi lagu yang diputarkan ya, lagu Zayn, Satisfaction, ada juga kaitannya dengan kita di dunia ini eh, tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain karena manusia itu hidup berdampingan. Oke, next Oh. ini ada dari Ibu Shenita, Ibu Shenita di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Arfan, menarik sekali pembahasannya tentang satisfaction. Terima kasih. Tapi apakah satisfaction ini juga identik gitu ya dengan kualitas? Karena kan kita juga dalam hidup pengen kualitas yang baik gitu ya. Nah, apakah kepuasan ini juga bisa menjadi indikator kita dalam menilai kualitas di dalam hidup? Silakan Pak Arfan. Ya, tentu bisa ya. Tentu saja kalau kita puas, tentunya kualitasnya akan meningkat gitu. Hmm. Kalau kita puas dalam pergaulan kita dengan teman-teman di kantor, saling percaya, saling peduli, tentu saja kepuasan kita dalam bekerja akan meningkat. Kan Hmm. seperti itu. Kalau kita puas dengan apa yang kita makan hari ini, sarapan pagi, nanti makan siang, kita puas, tentu saja itu akan membuat diri kita menjadi lebih sehat, kan seperti itu, lebih happy gitu kalau kita puas. Pasti itu, Audrey. Tapi Oke. yang seringkali membuat kita tidak puas itu sesungguhnya adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, Hmm. gitu. Oke. Sebetulnya awalnya puas, misalnya begini, misalnya gaji saya katakanlah ini contoh saja, gaji saya misalnya 10 juta gitu, Mhm. ya. Tadinya saya puas gitu. Tapi ketika saya lihat ke kanan kiri saya gajinya 15 juta, maka muncul ketidakpuasan gitu. Betul. Gitu. Bahkan ada sebuah survei gitu yang menunjukkan Mhm. ternyata daripada gaji saya 10 juta, saya dapat 10, tapi teman-teman di sekitar saya dapatnya 15. Oke. Mendingan gaji saya diturunin jadi 7 juta, asal teman-teman di sekitar saya gajinya cuma 5 juta. Oke. Aneh nggak itu? Aneh ya. Aneh, aneh. Jadi ternyata orang lebih sering kali nih, ini Ya. makanya orang seringkali itu kepuasan itu didapatkan tuh dari sesuatu yang terjadi di luar dirinya. Nah, ini yang Ya. salah. Tapi memang survei membuktikan seperti itu gitu. Jadi orang itu gajinya 10 juta tapi orang-orang sekitarnya 15 juta, dia merasa nggak puas. Mhm. Tapi oke, kalau begitu gajinya diturunin aja. Supaya dia puas, caranya gimana? Bukan ditingkatkan, karena dia nggak akan puas juga. Ya. Dari 10 juta diturunkan jadi 7 juta. Tapi orang-orang di sekitarnya itu gajinya cuma 5 juta. Ah, dia puas itu. Oh, oke. Dia puas itu. Aha. Jadi eh, bahkan ada penelitian ya yang dilakukan kepada para pensiunan di Amerika Serikat. Oke. Orang-orang kelas menengah gitu ya di Amerika Serikat itu ternyata mereka itu kalau ditanya gitu, pilihan
Kalau Anda ingin tinggal di tempat lain gitu ya, di luar Amerika gitu. Anda ingin tinggal di mana nanti kalau sudah pensiun gitu. Ternyata mereka tahu nggak memilihnya apa? Negara-negara yang secara kemajuan gitu ya, secara ekonomi itu ada di bawah Amerika. Jadi nanti kalau saya sudah pensiun, ini kelas kelas menengah di Amerika ya. Kalau saya sudah pensiun nanti saya pinginnya tuh tinggal di Meksiko. Ada 3 negara yang menjadi negara favorit. Mhm. Meksiko, Panama, satu Panama. lagi Costa Rica. Mhm. Meksiko, Panama, Costa Rica. Pertanyaan kenapa ke negara itu? Karena tingkat kehidupan di negara itu di bawah Amerika. Amerika. Sehingga Oke. kalau mereka pindah ke sana, mereka merasa mereka jadi orang yang hebat gitu di lingkungan yang di bawah mereka gitu. Ketimbang mereka tetap berada di Amerika dan mereka menjadi orang yang bukan di atas gitu, tapi mungkin di tengah atau bahkan di bawah gitu. Jadi orang itu ketika membandingkan diri dengan orang itu sesungguhnya penyakitnya di situ itu. Itu Audrey. Oke. Jadi eh, kadang kita juga nggak ini ya, nggak melihat sisi-sisi yang harus kita nikmati. Mungkin gaji kita 10 juta gitu ya Pak Arfan, tapi mungkin enjoy lingkungannya, terus juga mungkin bosnya juga enak. Belum tentu yang 15 juga mendapatkan hal itu. Jadi kita harus lebih melihat lagi dari sisi-sisi internal ataupun hal yang bisa kita nikmati seperti itu ya. Oke. Nah, satu lagi mungkin Pak Arfan kita ke Yogyakarta, ada Bapak Amiruddin. Selamat pagi, Pak Arfan. Semoga sehat selalu. Tadi saya menarik bicara tentang optimisme dalam kepuasan, gitu ya. Kadang kita suka pesimis gitu ya dalam hidup dan juga takut gitu, tidak memuaskan dalam tanda kutip orang-orang di sekitar kita gitu. Kan tadi Pak Arfan mungkin sudah bilang juga ada stakeholder gitu ya dalam hidup kita. Nah, gimana nih untuk kita bisa memuaskan mereka ataupun optimis memuaskan orang-orang ataupun stakeholder yang ada di sekitar kita? Apakah itu tanggung jawab kita, Pak Arfan? Silakan. Ya, tanggung jawab kita adalah untuk menciptakan hubungan yang berkualitas gitu. Hmm. Cara kita menciptakan hubungan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan enjoying-nya itu. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita betul-betul memberikan diri kita, jiwa kita gitu. Mhm. Body, mind, and soul. Itu kita berikan sepenuhnya dalam sebuah interaksi, sehingga kita juga jadi menikmati interaksi itu, kita puas dengan interaksi itu, karena kita bisa menciptakan interaksi yang berkualitas, interaksi yang betul-betul sincere, interaksi yang apa adanya, yang spontan, bukan yang dibuat-buat gitu. Nah, itu akan meningkatkan nanti kepuasan kita dalam berkomunikasi, kepuasan kita dalam berhubungan. Enjoying-nya tinggi. Nah, tentu saja namanya kita berhubungan dengan orang lain kan nggak ada orang di dunia ini yang persis seperti yang kita inginkan kan nggak ada. Bahkan pasangan kita saja yang udah hidup bertahun-tahun dengan kita saja mungkin belum belum betul-betul memenuhi apa yang kita inginkan kan. Jadi itu yang namanya wanting, ya nggak apa-apa. Wanting itu eh, kalau bisa dikurangi dikurangi gitu. Jangan mengharapkan sesuatu yang mustahil, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dicapai gitu. Tapi tingkatkan enjoying-nya itu. Jadi berikan diri Anda, nikmati semua interaksi, percakapan yang sedang ada di depan mata Anda gitu. Berikan diri Anda ke dalamnya, larutkan diri Anda, flowing. Nah nanti itu akan menjadi sebuah interaksi yang memuaskan gitu. Walaupun ada wanting-wantingnya itu, hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan Anda, nggak apa-apa. Karena enjoying-nya besar, maka wanting itu tidak terasa gitu, karena enjoying-nya besar. Satisfaction Mhm. akan menjadi lebih tinggi gitu. Oke, jadi semoga menjawab untuk Pak Amiruddin yang ada di Yogyakarta. Tersisa 3 menit lagi, Pak Arfan, mungkin boleh kita highlight bicara tentang kepuasan. Pasti ini menjadi salah satu faktor yang cukup penting ya dalam hidup ya, untuk bisa menakar lagi kira-kira sudah sejauh apa sih kepuasan kita dalam hidup kita gitu ya. Langsung saja mungkin Pak Arfan boleh kasih conclusion, silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi kehidupan ini terdiri dari segmen-segmen kehidupan gitu ya. Dalam segmen-segmen kehidupan itu apapun yang kita lakukan kan setelah selesai kita melakukannya pasti ada sebuah momen di mana kita mengevaluasi itu gitu ya. Saya setelah talkshow dengan Audrey ini ya setelah jam 8 kemudian
bertanya kan, puas nggak ya tadi dengan pembicaraan kita gitu. Ya, Yes. pasti kan seperti itu. Iya. Kemudian ini saya akan meeting nanti. Ya, setelah saya meeting juga nanti saya akan bertanya lagi kepada diri saya, puas nggak ya saya dengan meeting tadi gitu. Mhm. Ya, saya ada sesi motivasi hari ini. Maka saya akan bertanya, puas nggak ya saya tadi dengan interaksi yang terjadi di dalam kelas dengan para peserta pelatihan misalnya. Nanti siang saya akan makan siang. Saya juga selesai makan siang akan bertanya, puas nggak ya saya dengan hidangan, apakah saya cukup menikmati dan sebagainya. Nah, itu sequence-sequence dalam hidup kita gitu. Nah, supaya kita selalu puas dan mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk tidak puas, maka kita harus mempelajari, memahami rumusnya. Dan rumusnya sederhana sekali gitu. Ya, ini ya. Satisfaction sama dengan enjoying dikurang wanting. Oke. Jadi yang namanya kepuasan itu adalah seberapa besar kita menikmati, itu namanya enjoying, Mhm. dikurang hal-hal yang masih kita inginkan gitu. Ya, kalau kita sudah tahu rumus itu, maka supaya kita mendapatkan kepuasan, maka enjoying itu harus lebih besar daripada wanting. Nah, maka coba kita bikin list apa yang saya nikmati dalam hidup ini. Tulis. Ternyata ada 5 tadi. Ya, kemudian apa yang saya inginkan? Ternyata lebih dari 5. Yes. Nah, kalau lebih dari 5 berarti wantingnya harus dikurangi. Karena kalau wantingnya masih lebih dari enjoying, maka kita tidak akan pernah mencapai kepuasan dalam hidup. Tetapi kalau nggak bisa dikurangi, seperti tadi kita sudah exercise, ini penting semua nih. Ini bisa menjadikan Audrey menjadi orang yang lebih berkualitas di masa yang akan datang, berarti jangan dikurangi. Betul. Tapi kalau nggak dikurangi berarti nggak puas dong dalam hidup. Nah, berarti kita harus masuk ke persamaan itu. Berarti bukan wantingnya dikurangi, tapi enjoyingnya yang harus ditingkatkan. Dan caranya sederhana sekali. Tidak harus mencari kemana-mana. Kita cukup melihat apa yang sudah ada. Buka mata, buka telinga, buka hati. Nikmati diri Anda, berikan diri Anda kepada dunia. Itu yang akan membuat hidup kita menjadi jauh lebih memuaskan. Oke, semoga Anda juga puas dengan perbincangan kami pada pagi hari ini ya. Kalau misalnya ada feedback juga silakan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau mungkin request topik juga boleh ya Pak Arfan ya. Kita tampung nanti kita bisa diskusikan. Ya. Iya betul. Jadi silakan boleh pergunakan sekali lagi 0812 11 12 959. Dan yang pasti semua listener senang sekali bisa berjumpa Anda pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu ya. Kita ketemu minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Selamat mengkalkulasi kepuasan di hari ini. Kami pamit semua listener. Saya Audrey Juana. Dan saya Irfan Pradiansyah. If If you you wanna be want to be happy, happy, be be happy happy now. now.